Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat ya. Masih lanjutan dari film Back to the Future 2 yang Mimin ceritain sebelumnya. Kali ini adalah Back to the Future 3 yang rilis tahun 1990. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, Mimin saranin untuk nonton Back to the Future 1 dan juga 2. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, kalau sudah tanpa berlama-lama lagi, mending langsung aja kita nostalgia bareng ke filmnya. Film dibuka dengan scene pada hari Sabtu 12 November tahun 1955 pukul 10:03 malam. Tepat saat seorang ilmuwan nyentrik bernama Doc sedang mengembalikan pemuda bernama Marty ke tahun 1985 setelah tidak sengaja melakukan perjalanan waktu. Doc berusaha membuat arus listrik petir mengalir ke DeLorean mobil mesin waktu sebagai bahan bakar dan mereka pun berhasil. Tidak lama berselang, Marty yang datang dari masa depan berlari menghampiri Doc. Jadi Marty yang tadi adalah Marty yang melakukan perjalanan waktu dari tahun 1985 ke tahun 1955. Sedangkan Marty yang satu ini baru saja datang dari tahun 2015. Ia gagal kembali ke tahun 1985 karena DeLorean mengalami malfungsi dan Doc pun terkirim ke tahun 1885, sedangkan Marty terjebak di tahun ini tahun 1955. Dan film Back to the Future 3 pun dimulai. Okay, relax, Doc. Me, it's Marty. Berpindah ke rumah Doc, Marty menjelaskan kronologi kejadian bagaimana ia bisa muncul kembali. Ia juga menunjukkan surat yang baru saja diterima dari tukang pos. Dalam surat itu, Doc yang tersesat di masa lalu menuliskan ia hidup dengan bahagia selama 8 bulan terakhir di zaman koboi tahun 1885. Petir dahsyat yang menyambar DeLorean menyebabkan kerusakan sirkuit waktu sehingga Doc terkirim mundur ke tahun 1885. Sirkuit terbang DeLorean juga rusak dan Doc kesulitan untuk kembali ke tahun yang seharusnya. Ia berusaha memperbaiki kerusakan sambil menyamar sebagai tukang besi. Sayangnya suku cadang pengganti sirkuit yang cocok baru diciptakan tahun 1947. Akhirnya DeLorean pun disimpan di dalam lokasi tambang terbengkalai di Delgado bersebelahan dengan kuburan Bot Hill. Pada surat itu, Doc juga berpesan pada Doc di tahun 1955 agar menghancurkan DeLorean setelah berhasil kembali ke 1985 dan melarang mereka untuk menjemputnya. Ia sudah bahagia menjalani kehidupan di sana. Selain surat, Doc dari zaman koboi juga mengirimkan peta serta petunjuk perbaikan DeLorean. Doc dan Marty pun langsung menuju lokasi penyimpanan DeLorean yang berada di dalam terowongan di samping kuburan. Saat akan mengangkut DeLorean ke rumah, mereka mendapati nisan bertuliskan nama Doc meninggal pada 7 September 1885 yang hanya berjarak seminggu setelah Doc zaman koboi menulis surat tersebut. Pada nisan juga tertulis didirikan dengan kenangan abadi oleh orang yang sangat mencintainya, Clara. Serta penyebab kematian Doc ditembak dari belakang oleh Buffer Tannen karena masalah uang sebesar $80. Doc dan Marty segera mengumpulkan informasi tentang Tannen yang ternyata adalah seorang penembak terkenal yang mudah marah sehingga ia dijuluki Mad Doc. Tannen dikenal menembak sangat cepat dan menyombongkan diri telah membunuh 12 pria belum termasuk suku Indian dan juga Cina. Tapi pernyataan ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya setelah Tannen menembak editor surat kabar yang mencetak kisah tidak menyenangkan tentang dirinya pada tahun 1884. Singkat cerita, DeLorean pun sudah berhasil diperbaiki dan Doc menyiapkan segala kebutuhan untuk keberangkatan Marty menjemputnya ke masa lalu. Marty pun meluncur dan ia tiba di tahun 1885, 5 hari sebelum peristiwa penembakan Doc yang didapat Marty dari nisan dan surat kabar jadul. Mendarat di tengah suku Indian yang sedang berperang, Marty menyembunyikan DeLorean di dalam sebuah gua kecil. Marty tidak sengaja bertatap muka dengan beruang yang tinggal di sana. Ia berlari panik dan terjatuh hingga pingsan tepat di halaman perkebunan. Awalnya Marty mengira ia sedang bermimpi, tapi nyatanya ia terbangun di tahun 1885 di rumah leluhurnya sendiri. Marty kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Clint Eastwood.
Siamus, leluhur dari Marty, berjanji besok ia akan mengantar Marty ke stasiun kereta dan untuk malam ini Marty boleh menginap di lumbung mereka. Maggie, istri dari Siamus, tampak khawatir dengan kehadiran Marty. Ia takut Marty membawa sial bagi keluarga, tapi Siamus mempunyai firasat bahwa Marty adalah seorang pemuda yang baik. Anak mereka yang bernama William juga tampak nyaman bersama Marty, seolah-olah mereka keluarga, padahal memang benar William keluarga Marty, tepatnya kakek buyut Marty. Pada keesokan harinya, Marty pergi ke Hill Valley yang di tahun 1985 adalah wilayah tempat tinggal Marty. Terlihat menara jam sedang dalam proses pembangunan. Marty memutuskan mampir ke bar yang ada di dekatnya. Orang-orang di sana heran melihat pakaian Marty yang dinilai mirip anggota rombongan sirkus. Baru sebentar duduk di sana, segerombolan bandit yang dipimpin Tannen datang mencari pandai besi yang tidak lain adalah Doc. Mengetahui Tannen ada di hadapannya, Marty pun langsung menyebut Mad Dog. Anehnya, semua orang bahkan bartender langsung menyingkir bersembunyi. Tannen pun sangat marah dan membenci sebutan itu. Marty yang dihujani tembakan terus menghindar dengan gerakan moonwalk yang kemudian tanpa sengaja melempar pot berisi kotoran ke tubuh Tannen. Marty pun lari tunggang langgang, tapi Tannen berhasil mengikat dan menyeretnya sepanjang jalan, lalu menggantung Marty di depan gedung menara jam. Keberuntungan masih berpihak pada Marty. Doc tahun 1885 datang menyelamatkannya di saat yang tepat. Doc dan Tannen sempat berdebat dan Tannen protes sepatu kuda buatan Doc tidak pas dengan kudanya sehingga kudanya terjatuh. Dari kejadian tersebut, Tannen menuntut ganti rugi sebesar $80 dan bertekad suatu hari ia akan menembak Doc dari belakang jika Doc tidak membayar. Persis seperti cerita yang tertulis di nisan Doc tahun 1955. Tannen kemudian pergi. Meski kesal, Marty tidak menghiraukan larangannya kembali ke 1885. Doc juga sangat senang bisa bertemu kembali dengan sahabatnya itu. Marty memberitahu alasannya pergi ke 1885 dengan memperlihatkan dokumen yang ia bawa dari tahun 1955. Doc mengaku ia tidak mengenal sosok yang bernama Clara. Ia sangat menghindari ikatan sosial untuk mencegah gangguan kontinum ruang dan juga waktu. Sesaat kemudian, Hubbard, wali kota yang menjabat di masa itu, meminta Doc menjemput wanita guru sekolah baru di stasiun besok. Wanita itu bernama Clara Clayton. Daripada nanti jatuh cinta, Doc berniat langsung pulang saja ke tahun 1985 bersama Marty. Namun Marty baru ingat tangki bensin DeLorean bocor sesaat setelah mendarat akibat terkena panas suku Indian. Doc tercengang, tidak ada suku cadang mesin apapun di abad ini. Tanpa bensin, DeLorean tidak bisa melaju 88 mil per jam untuk menembus ke masa depan. Mereka pun mengumpulkan beberapa kuda, tapi kecepatan mereka masih sangat kurang. Akhirnya, Doc dan Marty memperbaiki tangki bensin DeLorean sebisa mungkin, tapi pipa bensinnya malah meledak. Menurut Doc, butuh waktu 1 bulan untuk bisa memperbaiki pipa itu, sementara 3 hari lagi ia akan tewas ditembak oleh Tannen. Doc punya ide lain. Ia bertanya pada masinis kereta api berapa kecepatan maksimal kereta secara teori. Menurut sang masinis, bisa saja kereta menembus kecepatan 90 mil per jam asalkan lintasan relnya panjang. Kereta berikutnya akan datang pada Senin pagi jam 8. Doc langsung mengecek jalur kereta dari peta dan menggabungkan ingatannya tahun 1985 dan Doc menyimpulkan mereka harus melaju dari jalur utama ke jurang Clayton yang pada tahun 1985 tercipta lintasan rel yang panjang di sana. Pada peta tahun sekarang, jurang Clayton bernama Jurang Sonas yang saat ini benar-benar masih berbentuk jurang tanpa jembatan. Doc yakin selama kecepatan DeLorean bisa 88 mil per jam, mereka bisa tiba di tahun 1985 dengan selamat sebelum menabrak pinggir jurang. Selesai meninjau lokasi, mereka mendengar suara wanita minta tolong. Kereta kudanya tampak hilang kendali sehingga Doc dan Marty bergegas menolong. Wanita itu pun sukses berpindah ke kuda Doc sebelum keretanya terlepas dari kuda dan terlempar ke jurang. Tanpa diduga, keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama.
Dan ia adalah Clara, bu guru yang harusnya dijemput Doc di stasiun kereta. Jodoh memang tidak lari kemana. Doc tidak bisa mengalihkan pandangan dari Clara bahkan setelah Clara diantar ke rumah. Di perjalanan pulang, Marty baru ingat ia sempat membaca sejarah jurang Sonas yang berganti nama menjadi jurang Clayton, nama belakang dari Clara. Untuk mengenang Clara yang jatuh di sana pada tahun 1885 alias di masa mereka sekarang. Jadi secara tidak sengaja mereka merubah sejarah dengan menyelamatkan Clara. Doc pun benar-benar menyesal sudah membuat DeLorean. Sesampainya di bengkel Doc dan Marty mematangkan seluruh susunan rencana dengan simulasi. Besok, tepatnya malam minggu, mereka akan membawa DeLorean ke dekat tambang tua Silvermine. Dan jika sesuai jadwal, kereta akan berangkat dari stasiun pada jam 8 minggu pagi. Dan mereka akan membajak kereta di tengah lintasan utama dekat Silvermine untuk mendorong DeLorean. Menurut perhitungan Doc, mereka akan sampai 88 mil per jam sebelum menabrak ujung jurang dan terkirim kembali ke tahun 1985, meluncur persis di atas jembatan yang sudah selesai dibangun. Doc juga sudah menentukan titik di mana mereka akan berhenti sebelum jatuh ke jurang jika kecepatan belum mencapai 88 mil per jam. Beberapa saat kemudian, Clara datang ke bengkel Doc membawa teropongnya yang rusak untuk diperbaiki. Doc tidak bisa menepis pesona Clara. Ia berjanji teropong Clara akan diselesaikan malam ini. Kebetulan nanti malam akan diadakan festival kota dalam rangka peresmian Menara Jam. Clara juga meminta Doc datang ke festival bersamanya daripada buru-buru memperbaiki teropong. Singkat cerita, pada malam harinya acara festival dibuka dengan peresmian Menara Jam. Tidak ingin melewatkan momen, Doc dan Marty berfoto bersama jam raksasa itu sebelum diletakkan ke atas menara. Tiba-tiba pandangan Doc terpaku pada satu arah. Ia terpesona melihat Clara yang baru datang. Doc langsung mengajak Clara berdansa sementara Marty asik bermain tembak target. Sedangkan di sisi lain, kawanan Tannen yang berada di depan gerbang festival dipaksa menitipkan senjata mereka sebelum masuk oleh Marshall Strickland, kakek buyut guru galak Marty tahun 1985. Setelah bergabung ke festival, Tannen langsung mencari musuhnya yaitu Doc untuk ditembak dengan pistol kecil yang diam-diam diselundupkan. Tapi saat melihat Doc berdansa dengan wanita cantik, Tannen memutuskan bersenang-senang dengannya lebih dulu dan Clara pun melakukan perlawanan. Tannen sangat marah lalu ia menodongkan pistol pada Doc namun Marty menggagalkannya dengan melempar piring. Tannen menantang Marty adu tembak 2 hari lagi yaitu hari Senin jam 8 pagi. Marty seketika menjadi populer karena berani menerima tantangan Tannen yang sudah sekian lama membuat warga jengkel. Seamus yang juga berada di sana justru berpikir sebaliknya. Ia menyayangkan tindakan Marty yang seharusnya tidak memperdulikan ucapan Tannen dan membahayakan keselamatannya sendiri. Seamus berkata Marty mirip dengan mendiang saudaranya yang bernama Martin yang gampang terpancing perkelahian jika disebut pengecut atau pecundang, persis seperti Marty. Sayangnya Martin tewas tertusuk pisau di perutnya di salon kota Virginia. Sementara itu, Doc berduaan dengan Clara dan saling bertukar cerita dan pemikiran, juga isi hati hingga keduanya berciuman. Light Jules Fred. Pada keesokan harinya, Marty terbangun di bengkel sendirian. Ia kemudian berlatih di depan cermin agar terlihat seperti penembak yang berani. Di luar, ia bertemu Doc yang sedang berbunga-bunga dan tidak sengaja mereka melihat nisan yang akan digunakan pada kuburan Doc. Dan untuk memastikannya, mereka memeriksa lagi foto nisan yang dibawa oleh Marty. Anehnya, nama Doc menghilang di foto itu tetapi tanggal kematiannya masih ada. Kemungkinan Marty akan tewas dalam adu tembak menggantikan takdir Doc. Malam pun tiba dan DeLorean telah dibawa ke tambang Silvermine sesuai rencana namun Doc memberi berita yang mengejutkan. Ia berniat tidak ikut bersama Marty ke tahun 1985 karena terlanjur mencintai Clara. Marty khawatir jika Doc masih di sana maka Doc bisa tewas di tangan Tannen dan kawan-kawan, tapi Doc tidak peduli. Ia ingin menjalani hidup mengikuti kata hati. Marty mencoba menyadarkan Doc dan ia adalah seorang ilmuwan maka harus berpikir dan bertindak secara ilmiah.
Dengan berat hati, Dok terpaksa tetap mengikuti rencana awal dan berpamitan pada Clara sebelum pagi datang. Clara ingin ikut bersama Dok. Tentu Dok tidak bisa mengiyakan dengan mudah mengingat resiko kekacauan ruang dan waktu yang bisa membuat semesta menjadi hancur. Karena terus didesak kemana ia akan pergi, Dok akhirnya memberitahu bahwa ia berasal dari tahun 1985 yang tidak sengaja terjebak di masa ini dengan mesin waktu ciptaannya sendiri dan besok ia akan kembali ke tahun yang seharusnya. Clara pun menjadi marah besar, menganggap Dok sengaja mencapakannya dengan alasan palsu. I don't understand what you're trying to say. Talk to those mendacities in order to take advantage of me. That at least would have been respectful. Dok lalu pergi ke bar untuk meredakan rasa frustasi. Scene kemudian berpindah ke Silvermine di mana Marty terbangun tanpa ada Dok di sana karena Dok yang galau parah masih meracau tentang masa depan di bar, sementara Tannen sudah bersiap membunuh Marty. Marty segera menyusul Tannen. Sebelum pergi, Dok malah meminum whisky yang seketika membuatnya pingsan. Rupanya Dok tidak kuat dengan minuman beralkohol. Di sisi lain, Clara sedang membeli tiket kereta yang menuju San Francisco yang akan berangkat jam 8. Marty pun mulai panik. Mereka harusnya sudah bersiap menuju masa depan, tapi Dok malah seperti ini. Ditambah lagi, jika Dok belum juga bangun lewat jam 8, maka Marty harus meladeni Tannen adu tembak. Bartender lalu menyiapkan jus pembangun untuk menyadarkan Marty yang berisi campuran kopi dengan beberapa larutan yang tampak aneh. Dalam sekejap, Dok terbangun mencelupkan kepalanya ke air namun lanjut pingsan lagi. Seamus juga datang ke bar karena entah mengapa hatinya terus tergerak menyusul ke bar. Seolah-olah Marty berhubungan dengan masa depan Seamus. Belum sempat Dok terbangun, Tannen dan kawan-kawan sudah datang untuk adu tembak sesuai perjanjian. Marty melihat kembali foto nisan yang ia bawa dan benar saja nama Dok sudah tergantikan dengan nama Clint Eastwood, nama samaran Marty yang artinya ia akan kalah dalam adu tembak ini. Marty menyatakan ia menyerah sebelum bertanding. Tapi Tannen menolak dan orang-orang di sana menyebut Marty adalah seorang pengecut. Saat Marty akan keluar menemui Tannen, tiba-tiba Dok sudah siuman sehingga Marty langsung mengajaknya kabur lewat pintu samping. Sialnya, Tannen memergoki mereka hingga keduanya terpisah dan kereta api yang ditumpangi Clara sudah berangkat. Tannen menyandra Dok agar Marty segera keluar dalam 1 menit sebelum ia membunuh Dok, sementara Clara tidak sengaja mendengar bapak-bapak bergosip tentang Dok yang galau karena wanita bernama Clara. Mendengar hal ini, Clara pun langsung turun dari kereta untuk menyusul sang pujaan hati. Di tengah kota, Marty memberanikan diri menghadapi Tannen demi keselamatan Dok. Semua orang harap-harap cemas melihatnya. Adu tembak pun dimulai. Tapi Marty malah menjatuhkan senjata dan dengan cepat Tannen menembaknya hingga terpental. No! Tannen tertawa puas dan saat cukup dekat Marty yang ternyata masih hidup bangun menendang Tannen dan menghajarnya habis-habisan sebelum akhirnya Marshall menangkap Tannen dan kawan-kawan atas perampokan di Pine City. Misi Marty dan Dok pun berhasil dan kini nisan pada foto sudah menghilang sepenuhnya, tapi mereka harus segera menyusul kereta agar bisa kembali ke masa depan. Keduanya pun pergi menuju Coyote Pass untuk mencegat kereta setelah berpamitan dengan Seamus dan bersusah payah mengambil alih kereta sebelum sampai di persimpangan rel sesuai rencana. Mereka mengubah jalur lintasan dan melepas gerbong dari lokomotif lalu menuju ke DeLorean yang sudah disiapkan di tengah lintasan. Dok juga sudah menyiapkan kayu presto, kayu yang dikompres dengan debu batu bara untuk meningkatkan kecepatan kereta. Kereta mulai bergerak mendorong DeLorean. Tanpa tahu ternyata Clara sedang berusaha menyusul mereka di belakang. Dok menyuruh Marty memasukkan waktu mendarat pada DeLorean yaitu 27 Oktober 1985 jam 11 siang. Saat ini kereta melaju stabil dengan kecepatan 25 mil per jam. Dok mulai memasukkan kayu presto dan berharap mereka bisa mencapai 88 mil per jam sebelum suhu tungku mencapai 2000 karena jika tidak maka kereta akan meledak. Lonjakan suhu pertama sempat membuat Clara hampir terlempar.
Kecepatan DeLorean kini sudah mencapai 35 mil per jam, sehingga Doc memutuskan pindah dari lokomotif ke DeLorean. Saat menyusuri lokomotif, lonjakan suhu kedua menyusul. Clara kembali terlempar dan beruntung ia masih berada di kereta. Doc pun sudah semakin dekat dengan DeLorean dan kecepatan tembus 45 mil per jam. Tepat sebelum melompat ke DeLorean, Clara berhasil masuk ke lokomotif dan memberitahukan keberadaannya. Doc membimbing Clara ke arahnya sementara kecepatan dan suhu tungku terus meningkat hingga terjadi ledakan ketiga. Clara kembali terpental. Untungnya Marty teringat dengan papan skate terbang miliknya dan Marty memberikan benda itu pada Doc dan dengan cepat Doc menggapai Clara tapi keduanya tidak sempat masuk ke DeLorean. Ujung lintasan sudah sangat dekat. Marty akhirnya meluncur sendiri menuju masa depan. Marty kembali ke tahun 1985 di atas rel jembatan dan keluar dari mobil sebelum DeLorean hancur ditabrak kereta yang melintas. Kini Marty kembali pada kehidupan normal. Biff tetap bekerja sebagai pesuruh keluarga McFly yang hidup berkecukupan berkat aksi Marty dalam perjalanan waktu sebelumnya. Marty tidak langsung masuk ke rumah. Ia bergegas ke rumah Jennifer untuk membangunkan pacarnya yang sengaja ditaruh di teras rumah setelah ikut Marty pergi ke tahun 2015. Jennifer mengungkap ia baru saja bermimpi pergi ke masa depan yang terasa sangat nyata. Saat masih mengobrol, mereka dihampiri oleh Needless yang mengajak Marty balapan. Needless juga menyebut Marty pengecut agar Marty terpancing emosi. Marty pun tancap gas. Tapi bukannya maju, Marty malah mundur dan melihat sendiri mobil Needless hampir saja tertabrak. Bisa jadi jika Marty menerima tantangan balapan, justru Marty dan Jennifer yang akan celaka. Jennifer mengeluarkan kertas pemecatan Marty yang ia bawa dari masa depan. Kini tulisan pada kertas itu sudah terhapus. Marty dan Jennifer kemudian mendatangi DeLorean yang sudah terpecah menjadi serpihan. Melihatnya membuat Marty merindukan Doc. Namun tiba-tiba saja sebuah lokomotif jadul mendarat dan membawa Doc dan juga Clara ke tahun 1985. Rupanya mereka sudah berkeliling dari waktu ke waktu dan mereka bahkan sudah punya anak yang diberi nama Jules dan juga Verne. Einstein, anjing Doc, juga ikut bersama mereka. Doc membawakan hadiah untuk Marty yaitu foto mereka berdua di depan menara jam tahun 1885. Marty tersenyum lebar menerimanya. Jennifer yang masih bingung menyela mereka dan menanyakan tentang kalimat yang hilang dari kertas yang ia bawa dari masa depan. Doc menjawab artinya masa depan Jennifer dan Marty belum ditulis oleh siapapun. Masa depan mereka akan tergantung seperti apa mereka menjalani hidup. Maka berbuat baiklah untuk masa depan yang baik pula. Doc pun bersama keluarga kecilnya pamit menuju waktu yang tidak diketahui. Dan film Back to the Future 3 pun selesai. Gimana guys, film Back to the Future 1 hingga Back to the Future 3? Seru habis gak tuh? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film nostalgia selanjutnya. Dan masa depan tergantung seperti apa kita menjalani hidup. Maka berbuat baiklah untuk masa depan yang baik pula. Dadah.